حبيبي بخير الحمد لله سلام. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dapat berjumpa kembali di hari Rabu siang ini untuk melanjutkan kajian bersama Al-Ustadz Ahmad Bazahir hafizahullah ta'ala, yang insya Allah kita akan masuk ke kitab yang baru. Alhamdulillah, kitab 10 kaidah penyucian jiwa sudah selesai. Insya Allah kita akan masuk ke buku penyucian jiwa dalam Islam yang dikarang oleh Dr. Ahmad Farid. Insya Allah kita akan masuk ke muqaddimahnya, yaitu tentang mengapa kita penting belajar tazkiyatun nafs. Sebelum dimulainya kajian pada siang hari ini, izinkan kami selaku admin dari Duran Said Mengaji membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jamaah kajian siang hari ini. Yang pertama, kepada seluruh jamaah, baik ikhwan maupun akhwat, selama kajian berlangsung, harap untuk mematikan audio serta videonya. Sekali lagi, kepada seluruh ikhwan dan akhwat, diharapkan untuk mematikan audio serta videonya. Jadi hanya audio serta video Ustadz saja yang menyala, sehingga menjaga kekhusyuan kajian kita siang hari ini. Kemudian yang kedua, kepada seluruh akhwat, untuk menjaga kehati-hatian, diharapkan untuk tetap mengenakan jilbabnya selama kajian berlangsung, ataupun bagi akhwat yang mengenakan cadar, silahkan mengenakan cadarnya, karena ini kajian umum, ada ikhwan juga yang mengikuti kajian pada siang hari ini. Kemudian, bagi ikhwan dan akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan ke chat, ke saya yang berbicara, yaitu admin AMR. Insya Allah pertanyaan akan dibacakan kepada Ustadz nanti di sesi tanya jawab insya Allah ta'ala. Kemudian bagi para seluruh peserta diharapkan mengikuti kajian dengan tertib, mencatat selayaknya kita mengikuti kajian di masjid. Bagi para jamaah sekalian, apabila ingin mendapatkan rekaman audio kajian terdahulu, yaitu tentang 10 kaidah penyucian jiwa, alhamdulillah, rekaman audio sudah di-upload di Telegram Duren Sawit Mengaji. Silahkan ikhwan dan akhwat sekalian dapat mengecek ke Telegram Duren Sawit Mengaji. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja kajian pada siang hari ini. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan diri kita untuk mengikuti kajian online via Zoom ini. Yang mudah-mudahan insyaallah ta'ala kajian online ini bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu,
menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai pembahasan masalah tazkiyatun nufus ini, saya ingatkan bahwa sebentar lagi insyaallah taala kita akan memasuki 10 hari terbaik. Sebentar lagi insyaallah taala kita akan masuki 10 hari terbaik di atas muka bumi ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Sekarang saja pada hakikatnya kita sedang berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan di mana Allah Azza wa Jalla mengagungkan, memuliakan bulan ini, di mana kaum muslimin tidak boleh memulai peperangan pada bulan ini kecuali diserang musuh. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bulan haram di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala seseorang ketika seseorang beramal saleh dan lebih lebih mengeraskan azab ketika seseorang berbuat dosa pada bulan haram tersebut. Jadi yang lebih rajin pendapatnya, kalau dosa tidak dilipat gandakan, tapi azabnya lebih dikeraskan, azabnya lebih pedih kalau orang berbuat dosa, kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman pada bulan haram ini. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 secara berurutan. Satu yang terpisah yang sudah kita lewati itu bulan Rajab. Nah, ini 4 bulan haram. Terutama dalam 4 bulan ini ada 10 hari, ikhwan. Yang 10 hari tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Al-Bazzar 10 hari terbaik di atas muka bumi ini. 10 hari terbaik di dunia ini. Karena itu para ulama berselisih pendapat, bersilang pendapat, ainal afdal? Mana yang lebih afdal antara 10 hari akhir Ramadan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Ulama khilaf tentang masalah ini. Ada yang mengatakan 10 hari akhir Ramadan masih lebih afdal karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Ada juga yang mengatakan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih afdal. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari itu lebih Allah cintai daripada ketimbang seluruh hari. Yakni ayyamul 'ashr, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Lihat, Rasul mengatakan, kata ulama yang merajihkan, menguatkan pendapat 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih afdal, lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Ada ulama yang berpendapat seperti ini. Di antara dalilnya ini, tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada ketimbang seluruh hari. Berarti 10 hari akhir Ramadan pun masuk di situ. Ini pendapat sebagian ulama. Ada juga yang berpendapat, Allah a'lam bishawab, pendapat ini yang lebih mengumpulkan, pendapat yang ketiga ini yang lebih mengumpulkan seluruh dalil, yaitu siang hari lebih afdal 10 hari awal bulan Dzulhijjah, siang harinya dari pagi sampai terbenam matahari. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari itu lebih afdal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau malam hari lebih afdal 10 akhir Ramadan karena Lailatul Qadar turunnya di malam hari di 10 hari akhir bulan Ramadan. Ala kulli hal, terlepas dari khilaf ulama mana yang lebih afdal antara 10 ini, 10 akhir Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah, bukan itu yang paling terpenting, ya. Bukan itu yang paling terpenting. Yang paling terpenting adalah kita isi dengan apa 2/10 itu. Kita isi dengan apa 10 akhir Ramadan kemarin, dan kita isi dengan apa 10 awal bulan Dzulhijjah besok yang akan kita songsong. Apakah kita isi dengan iman dan amal saleh atau sebaliknya? Kita isi dengan amal sia-sia, kita isi dengan menghambur-hamburkan waktu yang nggak jelas, atau yang lebih parah kita isi dengan kedurhakaan kepada Allah, kezaliman kepada Rabbul Alamin, kemaksiatan kepada Allah buat perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita isi dengan apa 2/10 itu, kata para ulama. Dan hal itu sangat luar biasa pentingnya. Berapa banyak kaum muslimin yang ternyata melalaikan dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Tidak tahu bagaimana keutamaan yang luar biasa dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Dan itu kami mengajak kepada kaum muslimin seluruhnya untuk meningkatkan iman dan takwanya pada hari-hari sekarang ini dan nanti ketika masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tingkatkan kualitas amal salehnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla.
agar kita bisa mendapatkan berbagai macam mendulang pahala luar biasa, agar kita bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah, agar kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Taala dan lain sebagainya. Dan pembahasan tentang masalah 10 hari ini pada akhirnya panjang, tapi insya Allah saya ringkas saja. Amal-amal yang bisa dilakukan yang paling pertama adalah puasa. Berpuasa, dan yang paling afdal Allah Ta'ala besar disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ini dilakukan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dilakukan oleh Hasan al-Basri, dilakukan oleh Imam Ibn Sirin, yaitu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dalilnya dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan berpuasa pada 9 hari awal bulan Dzulhijjah. 9 hari awal bulan apa? Dzulhijjah. Maka jangan tinggalkan 9 hari ini untuk kita puasa. Karena puasa ini subhanallah, satu-satunya amalan yang Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku dan aku yang langsung akan membalasnya, kata Allah. Kata para ulama di sini menunjukkan bagaimana pahala yang luar biasa besarnya dari pahala puasa, sampai Allah yang langsung membalas pahala puasa itu. Dan itu jangan tinggalkan 9 hari itu untuk berpuasa. Kalau nggak bisa 9 hari, boleh dipilih. Boleh dengan puasa Daud misalnya dari tanggal 1, 3, 5, 7, 9. Kalau nggak bisa, pilih, silahkan dari 9 hari itu pilih. Mau 2 hari, mau 3 hari, mau 4 hari. Kalau nggak bisa juga, jangan tinggalkan di tanggal 9 Dzulhijjah, yang kita kenal dengan puasa Arafah. Yang kita kenal dengan puasa apa? Arafah. Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Amal yang pertama puasa. Amal yang kedua adalah memperbanyak zikir. Di antaranya adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari-hari tersebut untuk mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Nah, di antaranya adalah takbir. Kita disunnahkan memperbanyak takbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sampai selesainya hari tasyrik. Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu disunnahkan kita untuk memperbanyak. Ini takbir mutlak kata para ulama. Baik itu kita sedang beraktivitas seperti biasa, kita sedang di kamar, kita sedang di pasar, kita sedang naik kendaraan, kapanpun itu perbanyak takbir. Perbanyak takbir pada tanggal 1 sampai tanggal 13 tersebut. Abu Hurairah, begitu juga Ibn Umar radhiyallahu anhum, ketika datangnya 10 hari tersebut, mereka datang ke pasar. Kenapa mereka datang ke pasar? Karena orang pasar banyak yang lalai dengan dunia, dengan perdagangannya kan gitu. Mereka berdua ini takbir dengan kencang di pasar, Masya Allah. Sehingga orang-orang di pasar karena tahu ilmunya zaman Nabi nih, kan. Karena orang-orang di pasar zaman Nabi itu tahu ilmunya. Ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah nih. Kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, maka bergemuruh pasar dengan takbir. Bergemuruh pasar dengan takbir. Ini sunnah yang hilang, bisa dikatakan. Betul ya? Sunnah yang hilang karena kebanyakan kaum muslimin nggak paham tentang satu sunnah ini, sayang. Ala kulli hal. Itu di antara takbir, memperbanyak zikir, di antara tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian juga di antara nanti berkurban di tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik 10, 11, 12 dan 13 berkurban. Kemudian nanti kalau memang dibolehkan sama pemerintah, insya Allah kita salat Idul Adha dengan protokol kesehatan karena adanya wabah tersebar. Ala kulli hal, intinya adalah meningkatkan iman, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan kualitas amal saleh kita kepada Allah pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Karena para sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari itu lebih Allah cintai, sahabat langsung bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
nggak bisa menandingi pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wadal jihadu fi sabilillah. Walaupun itu jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya dan hartanya kemudian nggak kembali sama sekali. Jiwanya mati syahid di jalan Allah, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini baru bisa menandingi pahala amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, subhanallah. Jadi amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari nanti awal bulan Dzulhijjah itu menyamai pahala jihad. Kenapa sahabat nanya jihad? Dzirwatu sanamil Islam. Puncak agama Islam ini jihad. Langsung sahabat nanya puncak nih, gimana kalau jihad Rasulullah? Apakah nggak bisa ditandingi juga? Kata Rasulullah, walaupun itu jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang berjihad dengan jiwanya, hartanya, seluruhnya mati syahid di jalan Allah, hartanya habis. Ini baru bisa menandingi, menyamai pahala amal saleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka jangan pernah kita sia-siakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu untuk kita beriman, beramal saleh, meningkatkan kualitas iman kita agar Allah Azza wa Jalla berikan berbagai macam kebaikan bagi diri kita. Allah alam bisa secara ringkas tentang masalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah karena pembahasannya panjang lebar kalau masalah itu pada kita, saya ringkas saja. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini insyaallah taala kita akan membahas muqaddimah. Jadi kemarin sudah selesai tentang 10 qawaid fi tazkiyatun nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa, kitab dari karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, sudah selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah taala kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kitab itu. Hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke kitab lebih tebal. Kita masuk ke kitab lebih tebal insyaallah. Dan ini kitab yang sangat luar biasa bagus. Judul aslinya Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Az-Zuhdi war-Raqa'iq. Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Az-Zuhdi war-Raqa'iq. Lautan yang luas, samudra yang luas dari kisah-kisah zuhud dan juga kelembutan hati. Dari kezuhudan dan juga kelembutan hati. Itu judul utamanya, judul aslinya. Tapi oleh penerbit diganti, tidak ada masalah insyaallah, diganti dengan apa? Penyucian jiwa di dalam Islam atau tazkiyatun nafs. Kitab karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Hari ini kita belum masuk langsung ke kitab, tapi kita bahas tentang muqaddimah. Kenapa sih kita penting belajar tazkiyatun nufus ini? Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu bersama, kita belajar akidah penting. Kita belajar bagaimana fikih ibadah penting, kan gitu. Orang-orang yang berdagang misalnya diwajib juga belajar fikih muamalah, kan gitu. Tapi jangan lupakan satu hal ini, karena banyak orang yang melupakan satu pembahasan masalah ini, yaitu pembahasan masalah tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Kita akan sebutkan nanti kenapa kita penting belajar tazkiyatun nufus ini. Kita mulai dari kata-kata tazkiyah. Tazkiyah kan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Dari dua kata kan. Yang pertama kata-kata tazkiyah. Kata-kata tazkiyah terambil dari kata-kata zakka yuzakki tazkiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan. Jadi setiap bahasa Arab, ikhwan, pasti mempunyai kata dasar. Bahasa Arab yang tidak punya kata dasar berarti aslinya itu bukan bahasa Arab, bahasa serapan. Kata-kata serapan dari luar bahasa Arab. Contohnya apa? Ustadz. Bukan bahasa Arab aslinya, karena nggak ada kata dasarnya ustadz. Beda sama muallim, mudarris, ada kata dasarnya. Tapi ustadz pada hakikatnya bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena nggak ada kata dasarnya. Tazkiyah terambil dari kata-kata zakka yuzakki tazkiyatan. Nah, adapun makna tazkiyah kata para ulama ini bisa bermakna dua. Makna tazkiyah bisa bermakna apa? Dua. Yang pertama annama, nun mim alif hamzah. Annama yang artinya berkembang. Annama yang artinya apa? Berkembang. Berkembang. Maksudnya apa? Ketika orang tazkiyatun nufus ini maksudnya apa? Berkembang. Apa yang berkembang itu? Mengembangkan atau menumbuhkan. Nama itu berkembang atau bertumbuh sama saja. Berkembang atau bertumbuh ya. Maksudnya apa kata para ulama? Mengembangkan dan menumbuhkan jiwa untuk melakukan amal-amal saleh dan akhlak mulia.
mengembangkan dan menumbuhkan jiwa kita nih untuk melakukan amal-amal yang baik, amal-amal soleh dan akhlak yang mulia. Ini makna tazkiyah yang pertama nih. Jadi kalau disandingkan dengan tazkiyatun nafs, disandingkan dengan tazkiyatun nufus, namanya ini mengembangkan, menumbuhkan jiwa untuk melakukan amal-amal soleh dan akhlak yang mulia. Kemudian makna yang kedua dari tazkiyah adalah at-taharah, kebersihan. Pembersihan. At-taharah, pembersihan atau pensucian. Sama saja pembersihan, kebersihan, kesucian, penyucian sama saja. Apa maksudnya? Tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, kalau dimaknai pembersihan atau penyucian adalah menyucikan jiwa. Tadi yang pertama mengembangkan, menumbuhkan, yang kedua ini menyucikan atau membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak atau dari akhlak dan sifat yang buruk. Maksudnya adalah menyucikan atau membersihkan jiwa dari akhlak dan sifat yang buruk. Dan juga dari perkara-perkara yang hina dan amal-amal yang buruk. Dan juga dari perkara-perkara yang hina dan amal-amal yang buruk. Ini makna yang kedua dari tazkiyah, tazkiyatun adalah menyucikan atau membersihkan. Maksudnya apa? Menyucikan dari akhlak yang buruk, sifat yang buruk, amalan yang buruk, perkara-perkara yang hina yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan kan gitu. Ini makna tazkiyah. Nufus atau nafs. Nafs itu mufrad, nufus adalah apa? Jamak. Nafs itu apa? Sudah jadi bahasa Indonesia, nafsu, jiwa. Nafsu atau jiwa. Nah, tazkiyatun nufus ini maksudnya. Ketika seseorang belajar bagaimana cara untuk menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang baik, menumbuhkan, mengembangkan sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, kemudian menjauhkan, membersihkan, mensucikan dari akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk, amal-amal yang buruk, perkara-perkara yang hina. Ini yang namanya apa? Tazkiyatun nufus. Jadi pada hakikatnya tazkiyatun nufus ini dapat diperoleh dengan apa? Melakukan amal-amal saleh. Tazkiyatun nufus ini berarti bisa diperoleh dengan melakukan amal-amal saleh, menjauhi amal-amal buruk, melakukan akhlakul karimah, sifat-sifat yang mulia, menjauhi sifat-sifat yang tercela dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sih kita penting belajar tazkiyatun nufus ini? Kenapa kita seorang muslim ini penting belajar tazkiyatun nufus ini? Kenapa? Subhanallah. Nah, ada beberapa alasan atau beberapa sebab yang menjadikan kita sangat luar biasa penting belajar tazkiyatun nufus ini. Yang pertama, sebab yang pertama yang menjadikan penting belajar tazkiyatun nufus yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati. Lanjutannya, karena itu adalah modal berharga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati, karena itu adalah modal berharga agar diselamatkan di hari kiamat. Karena itu adalah modal berharga. Karena itu adalah modal berharga agar diselamatkan di hari kiamat. Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, surah ini ma'ruf masyaallah, insyaallah. Kita sering sebutkan kalau tentang masalah tazkiyatun nufus ayat ini. Surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 88 dan 89. Kalau mau paling lebih lengkapnya dari 87.
87, 88, 89 itu yang paling lengkap. Tapi 88 dan 89 pada hakikatnya sudah cukup. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syu'ara 87 sampai 89, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau ya Allah hinakan aku pada hari dibangkitkan manusia. Kapan itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari ketika harta dan anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih. Subhanallah. Lihat. Dari ayat ini kata para ulama, kalau kita mau perhatikan, satu-satunya hati yang Allah Azza wa Jalla akan terima dan akan selamatkan nanti di hari akhirat hanya cuma satu. Nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, dan nggak ada yang selanjutnya. Hanya qalbun salim. Hanya hati yang salim, yang selamat, yang sehat, yang bersih. Dan nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih, apa itu qalbun salim, kan gitu. Apa definisi yang diberikan para ulama tentang masalah qalbun salim. Kemudian pembagian hati ada berapa. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang masalah itu. Ala kulli hal, syahid bahasan kita adalah nanti di hari akhirat Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong, tidak akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang tidak memiliki qalbun salim. Jadi bagi orang-orang yang memiliki hati selain qalbun salim, na'udzubillah min dzalik, orang itu pasti akan celaka, na'udzubillah. Orang itu pasti akan merugi. Maka dari sini kata para ulama, pada hakikatnya adalah apa? Jelas ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita setiap manusia untuk selalu berusaha menjadikan hati kita ini qalbun salim. Dan qalbun salim itu tidak akan pernah bisa diraih kecuali ketika seseorang belajar tazkiyatun nufus. Paham ya? Sisi pendalilan, istidlal ini. Wajhul istidlal ya paham. Seseorang tidak akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat kecuali ketika dia datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan qalbun salim. Dia tidak akan mendapatkan qalbun salim hatinya itu kecuali ketika dia belajar apa itu tazkiyatun nufus. Dia amalkan tazkiyatun nufus itu dalam kehidupan sehari-harinya. Maka insyaallah taala akan apa? Akan berbuah hasil yang luar biasa bagus hatinya tersebut. Qalbun salim, masyaallah. Dan dari sini luar biasa pentingnya tentang masalah qalbun salim, masyaallah. Jadi yang paling pertama jelas adalah tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk apa? Membersihkan hati, dan itu adalah modal berharga untuk Allah Azza wa Jalla selamatkan kita. Allah juga berfirman di dalam surah, insyaallah taala mungkin sebagian besar dari kita menghafalnya, surah Asy-Syams juz 30 juz Amma. Dalam surah Asy-Syams, di dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Asy-Syams ayat 1 sampai ke 10. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya dengan 11 sumpah. Kalau yang masih ingat nih, kemarin sudah saya bahas, saya singgung tentang masalah ini. Jadi nggak apa-apa kita ulang, saking apa pentingnya hal ini. Ya, Allah Azza wa Jalla bersumpah dalam ayat ini ayat terbanyak atau surah terbanyak Allah bersumpah atas nama makhluknya. Dan para ulama tafsir mengatakan ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah atas nama makhluknya, di antara hikmahnya adalah setelah kalimat sumpah itu Allah Azza wa Jalla ingin kabarkan kepada manusia ada sesuatu yang sangat teramat penting yang Allah ingin kabarkan kepada manusia. Makanya setelah kalimat sumpah itu nggak sembarangan. Contoh, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, kebinasaan, kehancuran. Itu luar biasa, subhanallah. Itu satu sumpah saja, setelahnya sudah sesuatu yang luar biasa. Ini 11 sumpah menunjukkan bahwa hal tersebut sangat urgent gitu maksudnya. Sangat benar-benar manusia harus perhatikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah mengiringi. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila telah menyelimutinya. Was sama'i wa ma banaha, ini dua. Was sama'i wa ma banaha,
demi langit dan demi pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi penghamparannya. Kalau ada yang kurang, 11 ada. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, tadi kurang satu nih. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah mengiringinya. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila telah menyelimutinya. Kan gitu. Was samai wa ma banaha, demi langit dan demi pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, 11. Demi jiwa dan demi penciptaan jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah Azza wa Jalla telah ilhamkan mana jalan keburukan, kefajiran, mana jalan ketakwaan. Ini lanjutannya, ini jawabul qasam nih, jawab sumpahnya lanjutannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sukses, bahagia, berhasil, selamat orang-orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh pasti akan merugi, sengsara orang-orang yang mengotori hatinya tersebut. Allahu Akbar. 11 sumpah itu ternyata untuk apa? Hati. 11 sumpah itu untuk tazkiyatun nufus. Bayangkan ikhwan. Di sini menunjukkan kata para ulama bagaimana luar biasanya penting tazkiyatun nufus ini, yang ternyata banyak dari kaum muslimin dan muslimat menyepelekannya. Ahlu sunnah wal jamaah jelas ahlul wasat, tengah-tengah. Dari orang yang ghulu atau juga orang yang jafaf. Apa maksudnya? Banyak orang ketika dia belajar tazkiyatun nufus ghulu, berlebih-lebihan. Yang penting hati, yang penting hati. Akhirnya amalannya nggak penting, salah. Ya, caranya murji'ah kan gitu. Mereka mengatakan bahwa amalan itu nggak mempengaruhi iman. Jelas ini salah, subhanallah. Atau apa? Sebaliknya, sama sekali nggak belajar tazkiyatun nufus. Nggak, itu nggak penting. Yang penting kita belajar akidah. Yang penting kita belajar tauhid. Yang penting kita belajar manhaj. Itu betul. Akidah, tauhid, manhaj itu luar biasa penting, ya ikhwan. Tapi di antara hasil dari tauhid, akidah itu adalah hati yang baik, kan gitu. Berapa banyak orang subhanallah ketika belajar akidah malah hatinya keras. Kok bisa seperti itu? Bisa jadi kemudian dia belajarnya salah, kan gitu. Bisa jadi kemudian ilmu yang dia terima itu tidak diamalkan. Bisa jadi itu tidak dibarengi dengan belajar tazkiyatun nufus dan lain sebagainya, subhanallah. Jadi pembahasan masalah tazkiyatun nufus ini luar biasa penting. Nah, saya katakan ahlu sunnah ini ahlu wasat, tengah-tengah. Dari orang yang berlebih-lebihan atau orang yang kurang juga. Tengah-tengah. Dia belajar tazkiyatun nufus itu luar biasa penting untuk membersihkan hatinya, untuk menyucikan jiwanya, untuk melembutkan hatinya, kan gitu. Dan dia belajar akidah, tauhid dan lain sebagainya, itu pun luar biasa penting ya, bahkan itu yang paling penting. Tetap dia jalani hal tersebut. Ala kulli hal, yang pertama intinya adalah mengapa kita penting belajar tazkiyatun nufus, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati, dan itu adalah modal berharga untuk diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua, sebab yang kedua yang menjadikan kita penting belajar tazkiyatun nufus, kata para ulama, adalah di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Dalam banyak ayat nih, kita akan sebutkan beberapa ayat dalam kitabullah. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tazkiyatun nufus. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian sendiri. Apa tugasnya? Yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kemudian ngapain? Wa yuzakkikum. Lihat kata-kata wa yuzakkikum, dan mensucikan mereka. Itu mensucikan hati atau jiwa mereka.
Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Kitab dan Al-Hikmah maksudnya adalah Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan apa-apa yang kalian belum ketahui. Lihat, di antara tugas Nabi SAW adalah wa yuzakkikum, syahid bahasan kita, dan mensucikan mereka. Mensucikan apa? Mereka, atau membersihkan mereka. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Ali Imran, surah ketiga Ali Imran ayat ke-164. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, ke tengah mereka sendiri itu, dari kalangan mereka sendiri. Apa tugas rasul tersebut? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal dahulunya mereka benar-benar sesat dan kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, ma'ruf ayat ini insyaallah. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa tugasnya? Yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kemudian apa? Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal dahulunya mereka sesat dan kesesatan yang nyata. Perhatikan dalam 3 ayat ini, baik itu surah Al-Baqarah 151, Ali Imran 164 ataupun Al-Jumu'ah ayat kedua, lihat. Allah tabaraka wa ta'ala mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim atau wa yuzakkikum dulu, baru kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Azza wa Jalla mendahulukan kata-kata tazkiyah dulu, mensucikan hati mereka, membersihkan jiwa mereka, baru mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di sini ada hikmah besar kata para ulama. Apa maksudnya? Orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka yang paling pertama dia harus lakukan adalah apa? Membersihkan hatinya. Ilmu agama ini itu, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, jauharun latif. Ilmu agama ini ibarat permata yang indah, permata yang mulia, permata yang mahal. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Dan permata itu tidak akan pernah cocok, tak akan pernah pas kecuali di tempat yang bagus pula. Allahu Akbar. Ilmu agama Allah yang Allah turunkan akan bermanfaat di dalam hati orang yang bersih. Di dalam hati orang apa? Bersih. Dibersihkan dulu hatinya, baru masukkan ilmu dalam hatinya. Maka ilmu tersebut insya Allah Ta'ala akan bermanfaat bagi dirinya. Tapi kalau ternyata dia belajar ilmu agama tapi tidak berusaha untuk membersihkan hatinya nih. Oh, ilmu agama yang penting saya banyak ilmunya, tapi hatinya nggak bersih, subhanallah. Hati-hati, ilmu tersebut bisa memadaratkan dirinya dunia dan akhirat. Makanya para ulama mengatakan ketika orang ingin belajar ilmu agama beda dengan ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain mungkin dengan kecerdasan, kemudian dengan apa? Bekal, maksudnya ada uang dan lain sebagainya bisa dia dapatkan. Tapi kalau ilmu agama tambah satu ini, hatinya harus bersih. Jadi bukan hanya otak yang encer, bukan hanya otak yang pintar, tapi hati harus apa? Bersih. Bahkan kebersihan hati ini jauh lebih penting daripada hanya sekedar otak yang jenius. Walaupun betul para ulama dua-duanya Allah berikan dua-duanya nih, otak luar biasa jenius, masya Allah, hatinya bersih. Tapi kalau disuruh milih nih, masya Allah, mana yang terbaik? Apakah
otak yang misalnya biasa-biasa aja bukan jenius tapi hatinya bersih, atau sebaliknya hatinya kotor tapi otaknya jenius. Yang pertama jelas. Karena berapa banyak orang otaknya jenius luar biasa, hatinya kotor, ujung-ujungnya apa? Ragu kepada Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Atau ujung-ujungnya apa? Kemudian menjadi ilmunya nggak bermanfaat untuk dirinya dunia akhirat. Kenapa? Akalnya dia agungkan daripada hatinya kan yang bersih. Nah, perhatikan. Makanya di antara tugas Nabi SAW, ya 3 ayat ini nih. Allah mendahulukan kata-kata tazkiyah dulu, mensucikan hati, membersihkan hati, jiwa, baru kemudian mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bagaimana sudah kemarin kita bahas juga tentang masalah ini. Bagaimana pentingnya tentang masalah apa? Membersihkan hati dulu, baru ilmu itu bisa masuk ke dalam hati insyaAllah ta'ala. Membersihkan wadah ilmu. Membersihkan wadah apa? Ilmu. Ini yang kedua. Mengapa kita penting belajar tazkiyatun nufus? Yang ketiga, kata para ulama, mengapa kita penting belajar tazkiyatun nufus? Hati mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia. Yang ketiga nih, hati mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia. Karena hati ibarat raja. Karena hati ibarat seorang raja. Karena hati ibarat seorang raja. Apabila hati baik, maka seluruhnya akan baik. Apabila hati buruk, maka seluruhnya pun akan buruk. Ma'ruf hadis insyaallah ta'ala. Ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, akan menjadikan seluruhnya baik. Apabila segumpal daging itu buruk, akan menjadikan seluruhnya buruk. Ala wa hiyal qalbu. Segumpal daging itu adalah apa? Al-qalbu, hati. Hati kita, qalbu kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, al-qalbu malikun. Hati itu ibarat raja, kata Abu Hurairah. Wal a'dhahu junuduhu, dan anggota tubuh kita nih, dari mata, lisan, telinga, tangan, kepala, kaki, kemaluan, itu semua prajuritnya hati, tentaranya hati. Jadi hati kita ibarat raja dan seluruh anggota tubuh kita ini adalah tentaranya atau prajuritnya hati, pasukannya. Fa in tabal malik tabat junuduhu. Apabila rajanya itu baik, maka pasukannya pun akan baik insyaallah. Wa idza khabuthal malik khabuthat junuduhu. Apabila rajanya itu buruk, maka pengawalnya semua pasukannya pun akan buruk. Subhanallah. Tubuh manusia ini luar biasa. Dan dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan apa? Salah orang-orang yang ketika dinasehati kepada diri mereka nih, supaya mereka nggak buat maksiat, supaya mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya mereka menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan yang penting hatinya, Pak Ustaz. Hadis ini dengan tegas mengatakan apa? Apabila hati itu baik, akan menjadikan seluruh tubuhnya apa? Baik. Apabila hati itu buruk, akan menjadikan seluruh tubuhnya itu apa? Buruk. Berarti hati pasti mempengaruhi seluruh apa? Anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, ketika orang menasehati kita, misalnya kita tutup aurat, orang wanita itu harus tutup aurat kecuali muka dan telapak tangannya misal. Kalau hatinya baik, pasti dia akan tutup aurat. Kenapa? Hatinya baik, lisannya baik, matanya baik, pikirannya pun baik. Seluruh anggota tubuhnya akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dinasihati kepada diri ini, dia pasti akan terima. Ini dalil yang sangat tegas luar biasa yang menunjukkan nggak ada cerita jilbabin hati dulu tuh gimana caranya, nggak mungkin. Subhanallah. Artinya baik-baik ya. Apabila hati itu baik, mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya. Hati itu buruk, mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya. Allahu Akbar. Di sini luar biasanya pentingnya masalah hati. Dan sebagaimana kita tahu bersama juga, Rasulullah SAW juga mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, fi riwayah wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat dari bentuk rupa kalian, fisik kalian, harta kalian. Allah tidak lihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah apa? Hati-hati kalian semua. Lihat yang pertama apa? Hati.
Baru yang kedua apa? Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Ini juga dalil tegas menunjukkan bahwa hati orang baik, amalannya pasti akan baik. Karena dua hal ini pasti mempunyai sinkronisasi yang sangat kuat antara hati dan amal. Hati baik, amalannya pun insya Allah akan baik. Hati baik akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati baik maka akan menjauhi seluruh apa? Perbuatan dosa dan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi salah orang yang mengatakan yang penting hatinya. Gimana caranya yang penting hatinya? Kalau ternyata amal buruk, berarti hatinya buruk itu pada hakikatnya. Tapi ala kuliah syahid bahasan kita yang paling pertama, Allah lihat apa? Hati manusia baru apa? Baru amal. Itu menunjukkan bagaimana luar biasa tentang masalah hati, mempunyai pengaruh yang luar biasa kuatnya dalam tubuh manusia. Karena hati itu ibarat raja, ketika raja itu baik akan mempengaruhi seluruh pasukannya, dan ketika raja itu buruk akan mempengaruhi seluruh pasukannya pun akan jadi buruk. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita penting belajar tazkiyatun nufus? Yang keempat, kebanyakan manusia, ini penting nih, kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan manusia ini lalai kepada hati mereka. Contoh, saya contohkan ya. Banyak dari kita ini belajar ilmu, Masya Allah. Semangat belajar ilmu, semangat menuntut ilmu, kemudian semangat melihat sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia belajar ilmu luar biasa. Dia belajar ilmu bahasa Arab, dia belajar ilmu nahwu sharaf, kan gitu. Dia belajar ilmu usul fikih, dia belajar ilmu mustalah hadis, dia belajar ilmu macam-macam. Terutama ilmu alat. Ilmu alat ini maksudnya ilmu yang menunjang seseorang untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi contohnya bahasa Arab kan gitu. Kemudian bisa jadi ilmu tajwid, ketika dia baca Al-Quran, dia belajar ilmu tajwid, ilmu qiraat dalam baca Al-Quran, ilmu usul fikih misal, ilmu salah hadis misalnya, nahwu sharaf. Tapi ternyata kalau orang ini, perhatikan baik-baik, kalau orang ini lalai dari belajar tazkiyatun nufus, maka hal tersebut bisa sangat berbahaya. Contoh, ada orang misalnya belajar ilmu tajwid. Dia belajar tajwid, bahkan dia belajar qiraat dalam Al-Quran. Bahkan mungkin dia mengambil sanad bacaan Al-Quran sampai ke Rasulullah SAW. Tapi dia lupa belajar tazkiyatun nufus. Dia lalai belajar tazkiyatun nufus. Sehingga ketika dia jadi makmum, perhatikan baik-baik. Ketika dia jadi makmum, ya Allahu Akbar. Imam sedang baca Al-Quran, ya. Imam sedang baca surah. Yang orang ini perhatikan, saya mau tanya. Orang ini perhatikan apa? Ini tajwidnya salah. Ini harusnya nunnya tekannya 2 harokat. Ini saya wajib ini 5 harokat sampai 6 harokat. Ini harusnya ini. Padahal yang dibaca sama imam itu ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang rahmat Allah, yang seharusnya ketika seorang muslim didengarkan ayat-ayat seperti itu, nangis, takut, kan gitu. Hatinya benar-benar apa? Punya khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Dan air matanya luar biasa bercucuran para ulama salaf ketika didengarkan ayat-ayat seperti itu, kan gitu. Ayat-ayat surga, neraka, azab, rahmat Allah, dan lain sebagainya. Tapi yang dia perhatikan apa? Oh, imam salah bacaannya. Harusnya dia tekan 2 harokat. Ini kurang 2 harokat. Ini harusnya ini. Kenapa? Dia belajar ilmu alat untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, belajar ilmu alat namanya. Tapi dia lupa belajar tazkiyatun nufus, sehingga hatinya keras. Hati-hati baik-baik. Dan ini saya lihat banyak dari penuntut ilmu luar biasa. Ilmu nahwunya, sharafnya luar biasa, bahasa Arabnya bagus. Ilmu ini dan itu luar biasa, Masya Allah, bagus, luar biasa. Tapi itu semua ternyata menjadikan hatinya kering. Kenapa? Karena dia lupa dan lalai belajar apa saja penyakit-penyakit hati. Bagaimana selalu mencucikan hatinya, bagaimana cara membersihkan hatinya kalau ternyata hatinya berpenyakit. Dia selalu lupa dan lalai tentang apa? Penyakit-penyakit hati, kemudian yang bisa menjadikan hati ini
mendapatkan racun dan lain sebagainya. Dia lupa dan lalai. Jadi ini kata para ulama, kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan mereka sibuk belajar menuntut ilmu, bahkan memperdalam ilmu-ilmu alat dalam bahasa Arab, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka lupa belajar tentang amal-amal hati. Mereka lupa belajar tentang penyakit-penyakit hati. Mereka lupa belajar tentang obat hati. Padahal hal tersebut jauh lebih penting. Bukan berarti tadi nggak penting ya. Bukan berarti bahasa Arab nggak penting, ilmu salah hadis nggak penting. Itu penting. Tapi mempelajari hati kita jauh lebih penting, jelas yang tadi itu. Yang paling pertama Allah lihat apa? Hati kalian baru amal. Jadikan ilmu alat tersebut kita imbangi dengan terus belajar apa? Tazkiyatun nufus. Kalau nggak bisa bahaya, ikhwan. Subhanallahil-azim. Kalau jelas ilmu tentang pembahasan hati dan lain sebagainya, itu jauh lebih memberikan manfaat ke dalam jiwanya dan pengaruh besar pada lahir dan batinnya. Sekali lagi saya katakan bukan berarti ilmu alat tidak penting. Penting luar biasa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, maka jelas pembelajaran tentang masalah apa? Hatinya jauh lebih penting tentang masalah itu ya. Ini yang keempat. Jadi saya banyak temukan selama para tulabul ilm, para penuntut ilmu, masya Allah. Ngajinya luar biasa sering dan lain sebagainya. Tapi hatinya bermasalah gitu. Hatinya bermasalah atau masalah ini gitu. Ketika dia baca Al-Quran sulit dia menangis, kan gitu. Ketika dia sholat malamnya seakan-akan seperti apa? Nggak ada ruh pada sholat malamnya tersebut. Bahkan mungkin jarang dia bangun malam, kan gitu. Ketika dia melihat orang-orang di jalan yang orang-orang tersebut orang fakir, miskin dan lain sebagainya, nggak tergerak dalam hatinya untuk membantu dan lain sebagainya. Ini hati-hati, subhanallah masalah ini. Seorang muslim, bahkan seorang yang saleh, para ulama salaf terdahulu, mereka memperhatikan bagaimana hatinya itu luar biasa, masya Allah. Luar biasa memperhatikan bagaimana hatinya tersebut. Itu yang keempat. Kebanyakan manusia lalai kepada hati, terhadap hati mereka. Kita jangan pernah menjadi orang-orang yang lalai untuk belajar tentang hati ini. Yang kelima, kebanyakan masalah atau problem, yang terjadi di antara manusia. Kebanyakan masalah atau problem yang terjadi di antara manusia, dalam kurung khususnya sebagian penuntut ilmu. Ini penting saya katakan. Kebanyakan masalah atau problem yang terjadi di antara manusia dalam kurung khususnya sebagian penuntut ilmu disebabkan karena penyakit-penyakit hati. Disebabkan karena penyakit-penyakit apa? Hati. Hati-hati nih konsulan. Kebanyakan masalah atau problem yang terjadi di antara manusia, khususnya sebagian penuntut ilmu, ternyata disebabkan biasanya sumber utamanya penyakit apa? Hati. Seperti contoh nih. Seperti apa? Riya, sum'ah. Riya dan sum'ah ini hampir mirip. Riya beribadah kepada Allah, ingin dilihat orang supaya dipuji, disanjung. Kalau sum'ah beda tipis. Beribadah kepada Allah, ingin amal ini didengar orang. Tujuannya sama, supaya dipuji, disanjung dan lain sebagainya. Dua ini syirkul asghar nih, hati-hati. Dua ini syirik kecil yang bisa mengotori hati ini luar biasa, na'udzubillah. Ini penyakit hati jelas. Yang menggerogoti hati ini luar biasa, na'udzubillah. Riya, sum'ah. Kemudian ujub. Jadi kita bahas dulu masalah ujub, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya. Melihat dirinya ada kelebihan yang orang lain tidak miliki, ujub. Kemudian yang keempat, kibar, sombong, meremehkan orang lain, menolak kebenaran yang ketika disampaikan kepada dirinya dia tolak kebenaran itu. Hati-hati, subhanallah. Kemudian apa? Hasad, iri, dengki. Itu ya, hasad, iri, dengki itu pada kita sama tuh. Kemudian apa lagi? Buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang, tajassus, melecehkan orang lain, rakus kepada dunia. Itu semua penyakit hati semua tuh, ikhwan.
Itu semua penyakit apa? Penyakit hati, hati-hati, subhanallahil-azim. Banyak kan manusia lalai dari hal-hal itu tuh. Dia melihat bagaimana amalannya banyak luar biasa, tapi ternyata amalannya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati yang menggerogoti amalannya itu tuh. Ria, sum'ah, ujub, kibr, hasad. Itu semua penyakit hati yang bukan enteng, bukan remeh itu. Bisa menghilangkan pahala amal saleh kita. Bahkan bisa mendatangkan azab kita di hari kiamat nantinya. Alhamdulillah. Kalau orang apa? Berpenyakit hatinya dari ria, sum'ah, ujub, kibr, hasad, sombong, meremehkan orang lain, suudzon kepada orang, tajasus mencari-cari kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Subhanallahirrahmanirrahim. Saya kasih contoh. Hasad. Contoh ya, hasad. Ada orang, dan ini kejadian nyata ya, subhanallah. Ada satu orang bekerja di satu perusahaan. Dan dia memang pegawai yang baik, masya Allah, datang selalu, tidak pernah telat, kerjaan selalu selesai, masya Allah, disukai bos-bosnya. Karena memang bagus begitu kerjaannya, masya Allah. Apa yang terjadi? Orang-orang teman-teman yang lain ini hasad kepada satu orang ini. Perhatikan. Lihat bagaimana syaitan, luar biasa nih, hebatnya syaitan menghiasi sama teman-teman yang lain ini. Sehingga teman-teman yang lain ini hasad kepada orang yang ini. Ini naikkan promosi jabatan, naikkan dan lain sebagainya. Karena memang al-jaza min jinsil amal kan gitu. Balasan tergantung dengan amal yang diperbuat. Kalau ternyata dia rajin kan gitu, dia datang nggak pernah telat, kerjaan selesai dan lain sebagainya, ya pasti disukai sama atasannya kan gitu. Sudah, apa yang terjadi? Maka teman-temannya ini sepakat. Coba bayangkan, teman-temannya ini banyak dong, pas satu dua loh, teman-temannya ini sepakat. Apa yang dilakukan? Orang yang satu ini dikerjain, tanda kutip. Ngapain? Datang ke dukun. Nah, seperti ini bukan satu dua ya, perhatikan baik-baik. Seperti ini bukan satu dua. Teman-temannya ini loh bayangkan, berkomplot teman-temannya sengaja deh. Untuk apa? Datang ke dukun buat kerjain orang ini. Perhatikan baik-baik. Hanya untuk mencari duniawi, dia gadaikan akhiratnya. Dia gadaikan surganya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang ke dukun ataupun tukang ramal, kemudian dia benarkan apa yang orang itu katakan, maka orang itu telah kufur dari apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang hasad kepada orang yang tadi, hasad betul ya. Tambah lagi apa? Rakus kepada dunia. Tambah lagi tuh. Syaitan masuk lagi dalam hatinya. Masuk lagi dalam hatinya. Penyakit apa ini? Penyakit hati, betul ya? Penyakit hati, subhanallahirrahmanirrahim. Atau seorang penuntut ilmu. Sama-sama menuntut ilmu nih, subhanallah. Sama-sama penuntut ilmu mungkin, subhanallah. Tapi mungkin yang satu lebih rajin, lebih giat. Sehingga dia mungkin dapat lebih ilmu, lebih banyak, dan lain sebagainya. Sehingga yang lain hasad kepada orang ini. Atau sama-sama pedagang. Ini sering subhanallah. Sama-sama pedagang, sama-sama kajian, dagang, dan sebagainya kan gitu ya. Ikhwan, rezeki Allah nggak mungkin ketukar. Perhatikan baik-baik. Nggak mungkin Allah Azza wa Jalla rezekinya ketukar. Hatta 100 toko, 100 sama, jualnya sama. Rezeki Allah nggak mungkin ketukar dari satu dengan yang lain, kan gitu. Kalau orang yakin, tauhidnya benar, akidahnya benar, hatinya baik gitu, nggak mungkin dia sampai kemudian hasad kepada orang lain. Nggak mungkin kemudian dia sampai buruk sangka kepada orang lain, tajassus, cari-cari kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Apa yang salah? Hatinya berpenyakit. Hatinya ini salah, berarti ada yang salah ya, Bang. Kebanyakan mereka lalai terhadap hati mereka. Para ulama salaf terdahulu, lihat perhatikan. Para ulama salaf terdahulu, ketika mereka sebelah-sebelahan toko mereka, dagangan mereka, perhatikan luar biasa. Satu toko yang sebelah ini kemudian apa? Datang pelanggannya lebih banyak, masya Allah. Lebih banyak dari pagi, masya Allah. Ketika siang hari masih ada pelanggan yang datang ke toko ulama salaf ini. Apa kata ulama salaf ini? Engkau silakan beli di toko sebelah tetanggaku, saudaraku juga, saudara semuslim, saudaraku. Kenapa? Karena saya belum melihat dirinya melayani orang pada hari ini. Allahu Akbar. Kenapa? Dia yakin Allah yang berikan rezeki kepada dirinya. Tauhid rububiyahnya memang menancap dalam hatinya. Bahwa Allah Azza wa Jalla yang berikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dan itu tidak akan mungkin tertukar. Allah Sallallahu mengatakan apa? Silakan, afwan, saya minta maaf.
silakan beli ke saudaraku di sebelah ini. Karena aku belum melihat dirinya melayani dari pagi. Allahu Akbar. Kalau kita apa yang terjadi? Sini, nggak usah, sana sudah. Sana buruk semua dagangannya. Allah wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Perhatikan ini, perhatikan luar biasa nih. Dan bukan cuma dunia, saya katakan bukan cuma duniawi. Masalah ilmu juga seperti itu. Masalah ilmu juga seperti itu. Contoh hasad saya katakan tadi, subhanallah. Ujub, dia punya ilmu ujub. Dia punya ilmu, ternyata hasad kepada orang yang di atasnya. Dia harus lawan itu, syaitan itu dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Harus lawan tentang masalah itu, ya. Lihat subhanallah, ini kebanyakan muskilah, kebanyakan masalah, problem di antara manusia ternyata sumbernya ini penyakit hati. Sumbernya adalah penyakit hati. Khususnya saya katakan bagian para penuntut ilmu. Kita coba introspeksi dari kita masing-masing. Lihat dari kita masing-masing, apakah ternyata keburukan dari penyakit hati itu telah kita punyai dalam hati kita atau tidak. Yang keenam, yang terakhir, mengapa kita penting belajar tazkiyatun nufus? Yang keenam, sesungguhnya kebersihan dan keselamatan hati adalah faktor kebahagiaan, ketenangan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Sesungguhnya kebersihan, sucian, keselamatan hati adalah faktor kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keselamatan dunia akhirat. Allahu Akbar. Kebersihan hati, keselamatan hati, kesucian hati dari setiap kotoran hati tersebut, dari setiap penyakit hati itu ternyata apa? Faktor kebahagiaan, faktor ketenangan, faktor ketentraman, faktor kenikmatan dunia akhirat. Nah, saya katakan tadi, ketika misal seseorang berdagang, sama-sama dagang, kalau dia punya hati yang bersih, dia punya hati yang baik, dia yakin akan Allah Azza wa Jalla Maha memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada siapapun. Gak akan pernah dia risau dengan rezeki orang gitu. Gak akan pernah yang dia sama rezeki orang. Gak akan pernah ribet dia sama ilmu orang itu. Enggak. Yang dia lihat apa? Dirinya dan dirinya. Akan tenang hidup di atas muka bumi, dia tenang, nikmat, masya Allah, tabarakallah. Ya kan apa? Tenang tentang masalah ini. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin dan muslimat hatinya dipenuhi dengan kesyirikan, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam penyakit hati, hatinya dipenuhi dengan kebid'ahan, kemaksiatan, kedurhakaan, dosa dan lain sebagainya, yang menjadikan dirinya tidak tenang hidup di atas muka bumi ini, nggak tentram, nggak nikmat, nggak bahagia. Ingat ikhwan, kebahagiaan itu milik Allah. Perhatikan baik-baik. Kebahagiaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mintalah kepada yang punya kebahagiaan, kepada Allah Azza wa Jalla. Berusahalah untuk mendapatkan kebahagiaan dari yang memiliki kebahagiaan itu, Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya? Ya jelas mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Di antara yang tidak bukan adalah membersihkan hati. Membersihkan hati dari berbagai macam noda-noda keburukan, kesyirikan dalam hatinya tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa pentingnya. Jadi kalau orang ingin bahagia, perhatikan baik-baik, maka hatinya harus bersih. Nggak ada cerita orang bahagia dunia akhirat hatinya nggak bersih, nggak mungkin itu, mustahil itu, ikhwan. Mustahil. Orang bahagia, tentram, hidupnya tenang, nikmat, kemudian hatinya kotor. Mustahil, nggak mungkin. Ikhwan. Ada masalah pada hati seseorang ketika memang apa? Dirinya tidak merasakan kenikmatan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin ada yang bertanya sebelum saya. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya pada siang hari ini. Kepada ikhwan-ikhwan sekalian, apabila ada pertanyaan silahkan mengajukan pertanyaan melalui room chat. Baik ke room chat saya pribadi, admin AMR, ataupun ke room chat publik. Insya Allah pertanyaan akan dibacakan kepada Ustaz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau kita habis dengerin daurah online, terus kita post dengan mencantumkan narasumber, itu termasuk ujub nggak ya?
dan ada niat semoga teman-teman yang belum tahu biar tahu atau dia bisa berubah. Apakah itu bisa dibilang hatinya tidak baik dan mencari kesalahan orang lain? Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Itu namanya dakwah. Itu namanya apa? Dakwah. Yang namanya ujub itu adalah ketika seseorang bangga akan kelebihannya, bangga akan dirinya, bangga akan ilmunya, bangga akan sesuatu yang Allah berikan kepada dirinya, atau melihat dirinya mempunyai sesuatu yang orang lain tidak miliki. Itu namanya ujub. Tapi kalau ternyata misal antum habis dengar kajian online, nyatet dan lain sebagainya, kemudian post dengan niat orang ketika baca mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah dari apa yang antum tulis. Ini luar biasa bagus. Ini namanya dakwah. Sama seperti ketika saya dakwah seperti ini. Kalau saya ujub ya saya nggak ada apa gitu maksudnya. Jadi ujub itu bukan itu maksudnya. Tapi perhatikan, tetap jaga niat. Tetap apa? Jaga niat kita, penjarakan niat kita. Mungkin awalnya kita niatnya tadi supaya orang-orang baca, hingga orang-orang yang di luar sana mungkin yang hatinya berpenyakit dan lain sebagainya ketika baca, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan kebersihan pada hati mereka dan lain sebagainya. Dan itu mudah-mudahan dari sebab saya bisa dapatkan pahala. Tetap jaga niat ini. Karena bisa jadi kemudian ketika kita ngepost, sehingga orang kemudian WA kita atau DM kita kan gitu. Masya Allah gara-gara ente nih, karena jadi Masya Allah jadi rajin kajian. Anda jadi ini, Anda jadi ini, Anda jadi ini. Syaitan bisa masuk ke dalam hati kita, betul ya? Oh, Masya Allah, ente luar biasa nih. Terus tuh, diangkat-angkat oleh syaitan. Nah, enggak, hati-hati nih. Tetap penjarakan niatnya. Kalau syaitan kemudian apa? Kalau syaitan kemudian membisikkan ke dalam hati kita, agar kemudian kita ujub, atau kita riya, kita sum'ah, dan lain sebagainya, maka lawan itu semua. Kembali ke niat awal, tidak lain tidak bukan kita untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama mengatakan memang hukum asal dari amal saleh itu lebih bagus disembunyikan. Hukum asal dari amal saleh itu lebih bagus disembunyikan, kecuali dua keadaan. Kapan itu? Yang pertama, ketika amal saleh itu nggak mungkin bisa disembunyikan. Ya, contohnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Contohnya kajian ilmu ke masjid, kan gitu. Contohnya umroh dan haji, itu nggak mungkin bisa disembunyikan. Tapi ada amal-amal yang memang bisa disembunyikan. Salat malam, berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla, sedekah mungkin, puasa sunnah mungkin bisa jadi sesekali, dan lain sebagainya. Itu bisa disembunyikan. Maka lakukan, usahakan untuk bisa menyembunyikan amal soleh kita dengan syarat memang amal soleh tersebut bisa disembunyikan. Tapi kalau nggak bisa, lakukan dengan ikhlas. Jaga hati kita, kan kita. Terus penjarakan hati kita. Kemudian yang kedua, amal saleh lebih bagus disembunyikan, kecuali yang kedua ini apa? Kalau kita yakin orang lain bisa mengikuti ketika kita melakukan hal tersebut, itu bisa jadi pelopor istilahnya, itu bisa jadi pencetus, maka niatkan untuk bisa mendapatkan pahala orang yang mengikuti kita itu. Contohnya tadi kan ngepost kajian jam 1 dengan Ustaz Ahmad Bazhar online, ini via Zoom dan lain sebagainya. Niatnya apa? Supaya orang ngelihat kajian tersebut, atau tadi nulis kajian materi intisari dan lain sebagainya, post ini tadi Ustaz Ahmad Bazhar bahas ini dan sebagainya, macam-macam, sehingga orang baca mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Kita niatkan, mudah-mudahan bisa menjadi apa? Menjadikan mereka menjadi lebih baik karena Allah Azza wa Jalla. Niatnya selalu jaga. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz, pertanyaannya cukup banyak yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan kembali Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati dengan benar-benar dan bisa istiqomah? Sedangkan terkadang perasaan atau hati seorang wanita sangat mudah sekali terhasut dengan bisikan setan. Tafadhol Ustaz. Bukan hanya wanita, laki-laki juga ya. Hati manusia ini dhaif, hati manusia memang lemah, subhanallah. Bagaimana cara menguatkannya? Tidak lain tidak bukan yang pertama minta kepada Allah, doa. Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini diantara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah. Bayangkan, di antara doa yang sering luar biasa dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu.
Yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu dan lain sebagainya. Ini di antara apa? Doa yang luar biasa paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Taala. Anas bin Malik bertanya, wahai Rasulullah SAW, bukankah kita sudah mendapatkan hidayah dan lain sebagainya Islam? Apa kata Nabi SAW? Betul, na'am, sahih. Tapi apa? Bahwa hati manusia itu berada di antara jari dari jemari Allah Taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan kemana yang Allah inginkan, kemana yang Allah kehendaki. Dan itu jangan pernah bosan, jangan pernah lupa, jangan pernah lalai untuk meminta kepada Allah istiqamah hati. Para ulama terdahulu meminta kepada Allah itu luar biasa. Contohnya ya tadi yang pertama doa. Nah ketika doa jangan sekedar doa aja kemudian seakan-akan kita nggak butuh. Perhatikan baik-baik. Orang doa sebanyak apa? Seakan-akan doa dengan lisannya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, muqallibal qulub tsabbit qalbi. Tapi kemudian tidak apa? Tidak direnungi dengan hatinya, tidak benar-benar dihayati dengan hatinya. Dia minta benar-benar kepada Allah bahwa dirinya ini seorang yang dhaif, seorang yang lemah, dirinya ini seorang yang hina. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Hakim. Ini sering kita doa, ternyata kita tidak hadirkan bahwa saya ini budaknya Allah, saya ini hambanya Allah. Saya nggak bisa apa-apa, saya makhluk yang dhaif, saya hamba yang dhaif. Dan Allah Azza wa Jalla Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Alim, Al-Qadir, dan lain sebagainya. Jadi kita sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kemudian seperti bukan meminta kepada zat yang maha kuasa gitu, subhanallah. Seakan-akan kita minta kepada Allah, kita kalau ijabah syukur, kalau enggak ya apa-apa. Salah ini, subhanallah. Kita harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Gimana caranya? Merengek pastikan itu. Ilhah. Benar-benar merengek, benar-benar memelas kepada orang tuanya. Sampai dikasih, kan gitu. Walillahi mathalul a'la. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, kata para ulama. Kita pada hakikatnya tentang masalah hal meminta kepada Allah harus seperti itu kekuatan doa kita kepada Rabbul Alamin. Itu yang pertama saya katakan doa. Jadi jangan sepelekan masalah doa ini, subhanallah. Sebagaimana seperti kita bahas kaidah yang kedua tentang masalah 10 kaidah itu kan. Yang kedua kemudian berusahalah untuk selalu mengintrospeksi diri. Berusahalah untuk selalu apa? Mengintrospeksi diri kita. Lihat diri kita, lihat hati kita setiap saat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kan gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan yang sudah kita bahas bahwa hisablah diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian di hari akhirat, subhanallah. Hisab diri kalian, kata Umar bin Khattab tentang masalah itu. Ketika kita menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita, menemukan banyak kekurangan, kita perbaiki. Banyak kekurangan, kita perbaiki. Terus seperti itu. Dan itu sampai kita mati. Nggak ada cerita kemudian kita sudah sempurna semua dari A sampai Z. Nggak mungkin. Manusia pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. Maka terus introspeksi diri kita, kemudian perbaiki yang memang masih kurang, yang masih ada banyak kekurangan dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga kata para ulama, strength kepada diri. Strength itu bahasanya apa ya? Tegas kepada diri kita. Tegas kepada apa? Kepada diri kita. Para ulama salaf terdahulu mengatakan apa? Aku selalu berusaha mengazab hawa nafsuku. Bahasanya mengazab, bayangkan. Aku selalu berusaha mengazab hawa nafsuku, hawa nafsu buruk maksudnya jelas. Dan itu aku lakukan selama puluhan tahun lamanya. Baru kemudian nafsuku itu, jiwaku itu bisa istiqomah. Ya Allahu Akbar. Kita baru 1-2 tahun kok begini terus. Ustaz, ya emang begitu, itu namanya manusia. Itu namanya syaitan yang selalu bisikan diri kita. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru selesai pertarungan dengan syaitan, kan gitu. Maka selalu berusaha untuk apa? Tegas kepada diri kita. Contoh, misal kajian online nih. Kalau ternyata ketika kita ingin kajian ada sesuatu nih. Nah, ntar gampang nih, nanti tinggal dengerin apa ininya deh. Tinggal dengerin apa rekamannya misalnya dan sebagainya. Bukan nggak boleh. Tapi kalau kita satu kali kalah, biasanya akan kalah terus sama syaitan. Kalau satu kali kalah, maka biasa akan kalah terus dengan hawa nafsu buruk kita. Ada satu orang luar biasa, Masya Allah. Dia berusaha untuk selalu datangi kajian ilmu ketika masa belum pandemi. Dia kajian ilmu ini. Luar biasa rajinnya, Masya Allah. Tabarakallah. Sampai-sampai dia bercerita, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menguji saya, Pak Ustaz. Kalau saya lihat, ya Allah uji saya. Kenapa?
Ketika saya kajian ilmu yang rutin saya, kemudian Allah takdirkan pada saat itu saya juga ada bisnis. Rapat dengan bisnis saya rapat dan lain sebagainya macam-macam. Kata saya enggak. Saya undur bisnis saya mau datang kajian ilmu. Undur besok, entar itu jamnya atau besok dan lain sebagainya. Saya tetap mau datang kajian. Misal, perhatikan. Apa yang terjadi kata dirinya? Oh, alhamdulillah sekali 2 kali saya lakukan itu, Allah Azza wa Jalla seakan-akan seperti bikin skenario ketika ada kajian ilmu nggak pernah bentrok dengan apa masalah dunia saya, masalah bisnis saya. Iya. Jujur pada Allah, sidqu ma'allah. Jujur sama Allah Azza wa Jalla kata para ulama. Ketika ada seorang Arab Badui kan datang kepada Nabi SAW, masuk Islam, hijrah, ikut jihad kan gitu. Apa yang dikatakan? Kemudian Allah SAW ikut perang bersama Nabi, ikut jihad bersama Nabi SAW. Ketika selesai dibagikan ghanimah, apa kata Arab Badui ini? Ya Rasulullah SAW, apa ini? Rasulullah mengatakan, ini ghanimah yang aku bagikan kepada dirimu dan semua juga dibagikan. Kata Arab Badui ini apa? Aku ikut kepada dirimu bukan gara-gara ini Rasulullah, bukan gara-gara harta ini. Aku ikut denganmu ini agar aku masuk ke dalam Islam, berjihad, kemudian aku tertancap atau terkena anak panah sampai ke sini, tembus ke sini ya Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat, diisyaratkan dengan tangan, tembus ke sini. Apa kata Rasulullah SAW? Intas dukillah yasdukka. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepada dirimu. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla pasti akan penuhi keinginanmu tersebut. Terjadi peperangan lagi, singkat cerita. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sahabat membawakan orang itu lagi, Arab Badui, meninggal. Dan persis anak panah itu mengenai lehernya, tidak meleset sedikit pun dari yang dia tunjuk. Apa maksudnya? Jujur dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan apa yang dia inginkan. Ketika kita jujur ingin membersihkan hati kita, ketika kita jujur ingin mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, mana amal kita, benar nggak? Benar nggak kita telah melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla? Benar nggak ketika Allah berikan ujian, cobaan dan lain sebagainya, baru kena ujian sedikit hilang kan gitu? Jujur nggak kita sama Allah Azza wa Jalla? Terlalu banyak orang mengatakan lisannya benar, tapi kemudian amal perbuatannya nggak mengatakan dia jujur kepada Allah. Jujur sama Allah Azza wa Jalla di antara kata para ulama. Allah a'lam bishawab. Panjang lagi kata insyaallah taala itu mungkin cukup. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Alhamdulillah ada pertanyaan kembali, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Sewaktu dulu mempelajari tasawuf dan saya sudah meninggalkannya, alhamdulillah. Juga mempelajari masalah hati. Lantas apa perbedaan tazkiyatun nafs ahlus sunnah dan kaum sufiyah? Tafadhol, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh ahlus sunnah wal jamaah jelas berbeda dengan tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf dan sufi dan lain sebagainya. Yang paling pertama membedakannya apa? Tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh para ulama salaf atau ahlus sunnah wal jamaah ini pasti berdalil. Pasti punya dalil. Perhatikan nih. Pasti ada landasan dalil ketika dia melakukan tazkiyatun nufus tersebut, menyucikan jiwa dengan cara-cara yang memang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang sufi tasawuf di luar sana yang ketika mereka tazkiyatun nufus itu dengan cara-cara apa yang sama sekali nggak pernah dicontohkan Nabi SAW. Baik itu dengan perasaan mereka, baik itu dengan logika mereka dan lain sebagainya. Banyak kita lihat orang-orang yang tazkiyatun nufus dengan zikir tertentu ribuan kali, puluhan ribu kali dengan gaya tertentu mengucapkan la ilaha illallah sampai seperti itu. Atau dengan berkhalwat ke gunung, berkhalwat ke goa tertentu. Mana yang contohkan Nabi SAW tentang masalah ini, ikhwan, subhanallah. Tazkiyatun nufus yang diajarkan ahlus sunnah wal jamaah, yang diajarkan Nabi SAW pasti berdalil, perhatikan. Ini beda yang paling jelas, ikhwan. Tazkiyatun nufus yang memang diajarkan oleh Nabi SAW itu, akidah ahlus sunnah wal jamaah pasti mempunyai dalil ketika dia membersihkan jiwanya. Dia pasti kuat tentang masalah dalil ini. Bagaimana kita sebutkan tentang masalah Syekh Abdul Razak kan menyebutkan tentang apa? Orang-orang yang batil di luar sana membuat cara-cara tertentu, kaidah-kaidah tertentu untuk menyucikan hatinya, padahal itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu benar baik, maka pasti Rasul dan para sahabat yang sudah mendahului kita untuk melakukannya, kan gitu. Nah, ini yang paling pertama, yang paling membedakan. Apa itu? Tazkiyatun nufus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pasti mempunyai dalil ketika membersihkan dengan cara-cara membersihkan itu pasti mempunyai apa? Landasan dalil tertentu masalahnya. Itu yang paling asas kan gitu. Yang kedua apa? Pemahamannya. Oh, ini Pak Ustaz ada ini kok ada dalilnya nih.
Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, pertanyaannya pemahamannya sama nggak dengan pemahamannya para sahabat? Nah, banyak orang mengatakan dalilnya ada Ustaz, Al-Quran juga, As-Sunnah juga. Pemahamannya sama nggak sama pemahaman para sahabat? Pemahamannya sama nggak sama pemahaman para ulama salaf terdahulu, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in? Pola fikir yang digunakan sahabatnya, kan gitu. Kalau pemahamannya ternyata beda, ya berarti itu sesuatu yang keliru. Yang paling alim tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kan gitu. 3 generasi terbaik umat ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puji langsung, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada zamanku sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik umat ini yang kita kenal dengan salafus salih, salaful ummah. Orang-orang saleh terdahulu, umat terdahulu yang telah mendahului kita. Masalah keimanan, ilmu, amal saleh, dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin ada ilmu agama yang mereka tidak ketahui, kemudian kita ketahui. Nggak mungkin, mustahil ya ikhwan, subhanallah. Kalau ilmu dunia yang mereka tidak ketahui, kita ketahui, mungkin. Zaman mereka nggak ada pesawat, sama kita ada pesawat. Masalah ilmu duniawi, muamalah. Tapi kalau masalah agama, nggak ada satupun ilmu agama yang tidak mereka ketahui, kemudian kita bisa ketahui zaman sekarang. Mustahil, nggak mungkin. Makanya para ulama mengatakan, ketika kita berpikir atau memahami sesuatu dalam masalah ilmu agama, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan ternyata nggak ada pendahulunya yang memahami seperti itu, yakinilah pasti pemahaman kita itu salah. Pasti salah. Walaupun itu masuk dengan logika kita. Walaupun itu diterima dengan kebanyakan manusia zaman sekarang. Tapi ternyata para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama terdahulu tidak memahami seperti itu, yakinilah pemahaman itu pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun dalam ilmu agama ini yang tidak mereka ketahui. Mereka pasti lebih alim daripada kita, ikhwan. Mereka pasti lebih saleh daripada kita. Zaman mereka paling dekat dengan Nabi SAW, guru terbaik, kan gitu, subhanallah. Itu bedanya. Di antara tazkiyatun nufus tidak bukan pemahamannya. Mau dikatakan dalilnya ada Pak Ustaz, Al-Quran juga, As-Sunnah juga, pemahamannya benarnya. Pernah dilakukan nggak itu sama sahabat? Pernah dilakukan nggak itu sama tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 dan lain sebagainya? Pernah, sudah tinggalkan. Kan kita selesai. Jadi agama ini simple luar biasa, kan. Hanya kopas tanpa edit. Copy paste tanpa diedit. Itu agama kita tuh. Gak boleh kita sama sekali mengedit sesuatu sedikit pun dari agama ini, subhanallah. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh rutin melakukan ruqyah mandiri dengan tujuan penyucian jiwa? Tafadhol Ustadz. Ruqyah, sambil kata-kata raqya, ruqyah artinya bacaan. Ruqyah ini pada hakikatnya adalah pengobatan Nabi SAW. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau idza ishtaka Rasulullah SAW, apabila beliau ishtaka, mengeluh badannya sakit, kalau bahasa kita nggak enak badan lah, maka beliau mengumpulkan kedua tangan beliau, membacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian membalurkan ke seluruh tubuh yang beliau bisa jangkau, setelah itu nikmat, kan gitu. Kemudian juga tentang masalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebut dalam Sahih Muslim, yang Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah kepala kampung yang tersengat kalajengking dengan surah Al-Fatihah 3 hari atau 3 kali, Allah berikan kesembuhan dan lain sebagainya. Ini pada hakikatnya ruqyah adalah pengobatan. Ruqyah adalah apa? Pengobatan. Tapi perhatikan, jangan kemudian ketika kita sakit dihubung-hubungannya kemudian langsung kepada jin. Perhatikan baik-baik, karena banyak saya lihat zaman sekarang orang yang agak lebay tentang masalah ini. Sakit ini, oh ini ada masalah jinnya nih. Sakit ini masalah jinnya. Enggak semua penyakit ada jinnya, perhatikan ya kan baik. Kalau meruqyah diri kita dengan niat bahwa ayat Al-Quran itu memberikan kesembuhan, karena Al-Quran adalah syifa, bagus, luar biasa. Kan itu di antara sunnah Nabi SAW, kan gitu. Tapi kalau meruqyah mandiri di sini maksudnya untuk membersihkan hati, bukan itu caranya maksudnya. Karena membersihkan hati itu bukan hakikatnya dengan meruqyah mandiri. Meruqyah mandiri itu saya katakan tadi, yang pertama kalau memang kita ada satu penyakit jasmani, kita ruqyah, malah kita sakit, kita pegang, kita bacakan Al-Quran dan sebagainya dengan niat untuk meruqyah, sampai nantinya Allah berikan kesembuhan dengan yakin, kan gitu. Atau kemudian memang ternyata kita ada sesuatu yang kita baca ciri-ciri orang ada gangguan jin, kita kemudian meruqyah mandiri, pegang sini atau baca dalam air kita minum dan sebagainya. Ini pun boleh memang kalau ada indikator indikasi
seseorang memang ada gangguan jin pada tubuhnya kemudian dia meruqyah mandiri, silahkan kan gitu. Apalagi kalau memang sudah jelas misalnya dia pernah diruqyah oleh orang misalnya memang muntah-muntah misalnya atau berubah jadi macan, ada yang seperti itu ya kan. Makanya seperti ini rutinkan, memang harus dirutinkan ruqyah mandiri. Tapi kalau niatnya untuk membersihkan hati, penyucian jiwa, bukan itu caranya. Bukan itu caranya kalau masalah meruqyah mandiri. Meruqyah mandiri itu saya katakan dua hal Pak tidak tadi. Ketika ada penyakit misal jasmani pada tubuh kita misalnya dan sebagainya, kemudian meruqyah mandiri, atau mungkin misal penyakit rohani tentang masalah stres misalnya dan sebagainya, kita baca Al-Qur'an, kemudian dengan niat mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan pada penyakit psikis kita misalnya, itu insya Allah dibolehkan tentang masalah dengan niat untuk meruqyah kan gitu. Atau memang ada orang yang indikasi apa gangguan, karena ada ciri-cirinya orang-orang yang gangguan jin seperti misalnya setiap hari mimpi buruk, setiap hari mengigau misalnya, atau sering melihat sesuatu yang memang apa nggak benar kan gitu. Nah yang seperti ini boleh dia meruqyah mandiri, bahkan dia boleh rutinkan nama. Tapi kalau nggak ada indikator indikasi seperti itu, maka bukan itu cara mentazkiyah nufus. Cara mentazkiyah nufus kita adalah tidak bukan belajar ini nih, belajar tazkiyatun nufus, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu insya Allah Ta'ala akan mencucikan hati kita. Yang cara juga adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, memperbanyak doa kepada Allah, kemudian menyantuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim, lihat keadaan mereka sehingga hati kita melembut. Itu cara-caranya. Nanti insya Allah Ta'ala lebih jelas kita bahas masalah buku ini ada lengkap insya Allah. Allah amin. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Afwan Ustaz, bolehkah meminta nasihat bagaimana menjaga kemurnian hati agar tidak digerogoti oleh penyakit hati? Bagaimana agar kita tidak riya, sum'ah, hasad? Kami takut justru ternyata amalan kami sebenarnya tidak ada apa-apanya karena banyak digerogoti oleh penyakit hati. Dan bagaimana mendeteksi atas kehadirannya waswas syaitan? Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Saya teringat perkataan saya di Musayyib tentang masalah ini. Saya di Musayyib ditanya tentang orang-orang yang paling baik melakukan amalan itu seperti apa oleh saya di Musayyib. Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Orang-orang yang paling baik melakukan amalan itu seperti apa? Maka saya di Musayyib mengatakan adalah orang-orang yang sering mengingat tentang dosa-dosanya ketika dia berbuat dosa. Dia ingat tentang dosa-dosanya ini. Kemudian setelah itu dia beristighfar, bertobat akan dosanya tersebut, dan menganggap amal-amal solehnya itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Perhatikan baik-baik nih, ini cara yang pertama jelas Masya Allah dikatakan saya di Musayyib selalu melihat apa? Selalu melihat tentang bagaimana melihat tentang kekurangan diri kita. Bahwa diri kita di banyak dosa, banyak kesalahan dan lain sebagainya. Maka kita harus seringkan memperbanyak istighfar taubat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak kembali kepada Allah, memperbanyak inabah kepada Allah. Dan diantaranya menganggap kecil amalan kita. Karena memang nggak ada apa-apanya amalan kita, ikhwan. Amal kita dibandingkan nikmat yang Allah turunkan. Saya mau tanya, lebih banyak apa? Nikmat yang Allah turunkan kepada kita atau amal saleh kita? Pasti jawabannya semua akan sepakat. Ya jelas nikmat yang Allah turunkan kepada kita lebih banyak ya, wahai Ustaz, kan gitu. Subhanallah. Kan tak masalah itu. Jadi menganggap diri kita ini nggak ada apa-apanya. Amal kita ini ternyata kecil dan lain sebagainya. Itu luar biasa bagus, Masya Allah. Tapi ketika seseorang menganggap amalannya sudah, oh banyak, Masya Allah sudah. Surga ya dapatlah, kurang lebih tenang aja. Ini bahaya. Ini sesuatu yang luar biasa bahaya tentang masalah ketika orang sudah seperti ini. Ini tahdzir syadid, peringatan keras bagi orang tersebut, lampu kuning ke lampu merah ketika orang itu sudah melakukan hal seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lain tidak untuk menjaga kemurnian hati kita adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ilmu dan amal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan para sahabatnya dua hal ini nih, quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal, kekuatan ilmu dan kekuatan amal, ilmu dan amal. Nah, perhatikan nih, ilmu dan amal. Jika kita punya satu ilmu amalkan, dan terus seperti itu. Maka insya Allah Ta'ala ilmu kita insya Allah Ta'ala akan barakah kan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperbanyak untuk apa? Memperbanyak untuk membaca kisah-kisah ulama terdahulu. Memperbanyak untuk membaca kisah-kisah para ulama terdahulu. Orang-orang yang membaca
orang-orang yang selalu membaca kisah-kisah para ulama terdahulu, maka insya Allah Ta'ala dia akan benar-benar menganggap dirinya ini kerdil, nggak ada apa-apanya. Bagaimana para ulama sholat malamnya seperti apa, ketakwaannya seperti apa, rasa takutnya kepada Allah seperti apa. Dia akan baca itu, Masya Allah, kok ada orang seperti ini. Dan saya nggak ada apa-apanya sama para ulama terdahulu. Itu luar biasa. Membaca kisah-kisah para ulama terdahulu itu luar biasa. Baik itu sirah para nabi dan lain sebagainya tentang masalah hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang paling penting yang saya katakan tadi, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Insya Allah ini menjadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan kali ini. Qadarullah belum semua bisa dijawab ya Ustaz, karena Masya Allah banyak sekali Ustaz yang masuk pertanyaannya, Masya Allah. Abdillah yang jawab berarti, Masya Allah. Masya Allah. Antum Ustaz. Untuk berikutnya terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika kita susah sholat khusyuk itu merupakan tanda dari hati yang kotor? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini pembahasan tersendiri, Pak. Karena sholat khusyuk ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan berarti yang menyampaikan, yang ngomong ini sholatnya sudah khusyuk. Belum tentu, ikhwan, subhanallah. Karena sih kita sama-sama lagi belajar. Karena memang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ilmu yang paling pertama diangkat di atas muka bumi ini adalah ilmu khusyuk, ilmu kekhusyuan. Sehingga engkau akan melihat banyak orang yang sholat tapi tidak merasakan kekhusyuan sama sekali. Sama sekali tidak merasakan kekhusyuan dalam sholatnya tersebut. Dan memang khusyuk ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa masalah khusyuk ini. Dan bukan berarti ketika kita nggak khusyuk berarti hati kita kotor pasti. Belum tentu. Walaupun di antara sebabnya betul. Di antara sebabnya ada. Bisa jadi hati kita sedang kotor. Bisa jadi hati kita sedang berpenyakit. Kan gitu. Tanpa kita sadari itu ada, betul. Tapi bukan itu alasan yang paling utama, atau bukan cuma itu mungkin alasannya. Bisa jadi ketika dia sholat mungkin dia tidak menghadirkan hatinya sebelum sholatnya, kan gitu. Makanya kan disunahkan ketika kita sebelum waktu sholat itu sudah bersiap-siap. Kemudian sebelum waktu sholat kita mulainya dengan sholat qobliyah dulu, kan gitu. Supaya masuk ke dalam sholat itu ketika sholat wajibnya lebih khusyuk, kan gitu. Nah, di antara cara wallahu a'lam bishawab disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita khusyuk ketika salat adalah idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau berdiri dalam salat maka jadikan salatmu itu seperti salat perpisahan. Kalau kita bisa menghadirkan setiap salat kita seperti ini, Allahu akbar. Luar biasa nih, Pak. Luar biasa subhanallah. Kalau kita bisa menghadirkan setiap salat kita nih, jangan-jangan ini sholat terakhir saya nih. Gimana coba khusyuk itu, Masya Allah. Dan itu yang para ulama berhasil lakukan dalam diri mereka itu. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan, bagaimana engkau bisa khusyuk? Dia mengatakan apa? Aku merasa seperti aku berada di dalam api neraka pada saat itu. Maksudnya api yang berkobar. Api yang berkobar sehingga pada saat itu nggak ada yang menyelamatkannya, nggak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Sampai ulama sampai seperti itu ada ditanya pada saat ketika mereka mengatakan agar khusyuk dan lain sebagainya. Kalau aku lihat itu diantara ada banyak memang kiat-kiat agar kita khusyuk. Tapi kalau ditanya apakah pasti hati kita itu kotor kalau kita tidak khusyuk, jawabannya belum tentu. Memang betul di antara sebab yang menjadikan kita nggak khusyuk, hati kita berpenyakit, kotor dan lain sebagainya, betul. Tapi bukan cuma itu. Tapi bukan hanya itu atau bukan cuma itu disebutkan para ulama tentang masalah itu. Dan satu lagi ikhwan yang paling terpenting sebelum saya tutup masalah ini, banyak kaum muslimin dan muslimat ketika dia ingin sholat khusyuk itu tersibukkan dengan ketika sholatnya. Sholatnya seperti contohnya dia harus berilmu tentang ilmu sholat, itu penting, betul, sahih. Dia harus berilmu tentang bacaan yang dia baca, itu penting, luar biasa. Tapi para ulama mengatakan bahwa yang paling terpenting itu keadaan dirinya sebelum dia sholat. Maksudnya apa? Sebelum dia sholat itu, dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah atau tidak?
sebelum dia sholat itu dia melakukan amal-amal keburukan, dosa, amal maksiat atau tidak, kan gitu. Karena mustahil ketika orang melakukan dosa kemaksiatan, kemudian sholatnya bisa Allah berikan kekhusyuan. Itu para ulama mengatakan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Ketika memang hatinya itu baik, kan gitu. Sebelum sholatnya itu dia melakukan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, hal ini yang insya Allah Ta'ala akan membantunya dalam kekhusyuan. Makanya saya sering gambarkan ada tentang ini ada rating tentang masalah amal soleh, pahala. Yang ini dosa, yang ini kekhusyuan. Ada 3 nih. Kalau amal solehnya seseorang itu naik, amal soleh naik kan gitu. Tapi kan pahalanya naik insya Allah. Maka insya Allah Ta'ala kekhusyuannya pun akan naik. Dosanya insya Allah akan turun. Kan gitu. Tapi kalau dibalik, dosanya yang naik, nih, durhakaannya naik, mau cara apapun pasti kekhusyuannya turun. Pasti kekhusyuannya apa? Turun. Itu diantara kata para ulama, banyak orang menyibukkan dengan cara-cara kiat-kiat agar dia khusyuk ketika dia sholat, tapi dia lupa sebelum sholat. Sebelum sholat dia orang yang bertakwa nggak sama Allah. Sebelum sholat dia orang yang selalu mentaati perintah Allah nggak? Sebelum sholat dia orang yang selalu menjauhi larangan Allah nggak? Kalau iya maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan bantu dia ketika khusyuk, ketika dia dalam sholatnya. Itu diantara cara. Walaupun banyak ya, banyak kiat-kiat agar khusyuk, tapi itu diantara cara ringkas insya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala al-Musab. Kemudian kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan qalbun salim bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan penyakit hati bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu berada di atas istiqamah di jalan Allah sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dengan keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini atau di via Zoom ini, via online ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan pada kajian siang hari ini. Insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu kembali di hari Rabu yang akan datang dengan membahas kitab yang sama, yaitu kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq di jam yang sama, itu pukul 1 siang. Kepada ikhwan dan akhwat sekalian, jazakumullahu khairan atas kehadirannya pada kajian siang hari ini. Tafadhol Ustaz apabila ingin meninggalkan ruang Zoom. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Nah, izin maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada siang hari ini telah selesai. Bagi para ikhwan dan akhwat sekalian, apabila ingin mendapatkan rekaman kajian, silahkan mengunjungi Telegram Duran Said Mengaji. Insya Allah sudah di-upload untuk rekaman kajian Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs atau 10 kaidah penyucian jiwa, lengkap insya Allah Ta'ala. Dan untuk kajian pada siang hari ini insya Allah akan di-upload secepatnya rekamannya. Silakan untuk mengunjungi Telegram Duran Said Mengaji. Bagi para ikhwan dan akhwat sekalian, apabila ingin membantu dakwah Duran Said Mengaji, silahkan dapat memberikan donasi terbaik ikhwan dan akhwat sekalian ke nomor rekening bank BNI 0680942627. Sekali lagi 0680942627 atas nama Ratu Fikih Sofat. Dan apabila telah melakukan transfer, silahkan melakukan konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor 0856 7164 703. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bertemu di kesempatan yang akan datang. Kami selaku admin Duran Said Mengaji mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam kajian siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.